Oke Bu ya, kita mulai Bu ya. Nah, Eh, Nanti kita tutup ini kita lanjut acara selanjutnya penyampaian sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk berkumpul bersama-sama dalam pelaksanaan terkait persiapan menghadapi Pilkada Bengkalis tahun 2020. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2020. Adapun tujuan di sini adalah ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Maka dari itu di sini saya selaku penyelenggara tingkat kecamatan PPK Kecamatan Rupat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kedatangan ibu semua. Ada beberapa hal yang perlu ibu ketahui. Mungkin ibu tidak tahu pemilu itu seperti apa, jadi perlu dijelaskan kembali bahwa pemilu itu merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Jadi di sini pemimpin politik artinya seseorang yang berada di parlemen atau wakil rakyat yang berada di parlemen seperti di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Adapun lembaga yang akan kita termasuk lembaga eksekutif yang akan kita adakan demokrasi di pilkada nanti adalah pilkada bupati ya. Jadi ibu harap bisa mengetahui tentang pemilu. Jadi saya perlu jelas kembali pengertian pemilu. Pemilu itu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat di mana kita sebagai warga negara itu memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya ketika ada nanti pesta demokrasi. Kemudian ini merupakan salah satu sarana untuk melakukan pergantian pemimpin seperti bupati, presiden, ya itu 5 tahun sekali itu dilakukan pergantian pemimpin. Kemudian pemilu ini merupakan sarana bagi pemimpin untuk memperoleh legitimasi. Ya. Siapakah penyelenggara pemilu? Jadi penyelenggara itu ada dua Bu. Penyelenggara itu yang membuat tahapan ya, tahapan untuk pemilihan umum. Jadi ada dua. Yang pertama KPU RI, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU itu ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Kalau di KPU kabupaten itu namanya KPU kabupaten, kalau di kecamatan itu namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Seperti yang saat ini saya jalani, anggota bagian dari KPU Kabupaten Bengkalis. Kemudian kalau di tingkat desa itu namanya PPS, ya, Panitia Pemungutan Suara. Kalau di tingkat TPS itu namanya KPPS, ya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Jadi di situ adalah perbedaan mana yang KPPS di mana, PPS di mana, PPK di mana, KPU di mana. Ini adalah satu upaya melakukan sosialisasi. Mungkin ibu nanti pada hari H-3 ataupun 3 hari mau pilkada, mungkin ibu nanti akan diberi undangan, ya, undangan berupa kertas 1 lembar untuk datang ke TPS. Jadi ibu harap nanti ketika menerima undangan itu tolong dicek apakah sudah ditandatangani oleh ketua KPPS atau belum. Nanti kalau belum, nanti suruh orang KPPS itu tanda tangani dulu. Ya, nanti karena ketika
datang ke TPS, ibu harus membawa surat undangan itu, pemberitahuan namanya ya, surat undangan datang. Kemudian nanti ketika ibu ke TPS tanggal 9 itu, ibu nanti datangkan antrian terus suruh nulis tanda tangan, tulis nama. Kemudian nanti ibu sebelum masuk ke TPS tuh ada disuruh pakai apa? Sarung, bukan, cuci tangan dulu, kemudian pakai sarung plastik. Nah, yang plastik ada tuh di TPS. Nanti setelah ibu masuk kan cuci tangan dulu, ditembak dulu, bukan ditembak itu ya, pakai laser ya, cek dulu suhu. Ya itu nanti cuci tangan, cek suhu, nanti pakai sarung tangan. Baru tanda tangan, absen, baru nanti dapat surat suara, duduk. Nanti kalau untuk nyoblos ada paku di situ. Memang kalau pulpen ada dah sudah disediakan, cuma kan ibu kan pakai sarung tangan kan. Kemudian nanti ketika pas mau keluar dari TPS itu ibu diteteskan tinta itu diteteskan, tidak lagi pakai celup. Kalau dulu kan pakai celup kan, dari sekarang pakai tetes. Seperti itu. Nanti cuci tangannya di rumah aja, seperti itulah bahasanya. Karena langsung gini tak apa. Kalau kemarin kan ada lap gini kan, dan sekarang udah ditetes langsung gini kan. Jadi ada beberapa hal terkait untuk mendukung partisipasi masyarakat itu meningkat. Yang pertama adalah terkait adanya kemauan dan kemampuan. Kemudian yang ketiga itu kesempatan. Jadi artinya partisipasi masyarakat itu adanya kemauan dan kemampuan, dalam itu berasal dari dalam diri kita sendiri, dalam diri masyarakat. Artinya jika kita sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah dan negara, kalau tidak ada kemauan dan kemampuan dalam diri kita, otomatis partisipasi masyarakat untuk pemungutan suara itu tidak terwujud ya. Maksudnya peminatnya tuh tidak berwujud ya, tidak terwujud lah. Kemudian begitu juga dengan kesempatan. Terkait partisipasi untuk kesempatan ya, kesempatan ini berasal dari luar masyarakat. Artinya kalaupun kita sudah ada kemauan dan kemampuan untuk memilih siapa pemimpin kita, kalau tidak dikasih kesempatan oleh pemerintah dan negara, tidak akan mungkin partisipasi itu akan terwujud. Jadi ada 3 hal, kemauan dan kemampuan, kemudian kesempatan, seperti itu. Jadi harus ada itu. Apapun target yang kita lakukan harus punya itu, adanya kemauan, kemampuan, adanya kesempatan. Kalau seperti itu bisa dimasukkan juga ke dalam prioritas dalam menyusun target rencana kehidupan ke depan. Misalkan ibu dalam setahun ini, tahun depan ibu harus punya target, harus punya rencana awal tahun. Awal tahun ini harus punya ada kemauan, kemampuan dan kesempatan. Jadi harus punya target. Misalkan ibu target awal tahun, tahun depan harus punya ini, selesaikan ini, seperti itu. Jadi istilahnya hidup kita tuh ada makna. Berarti saya sudah menjalani ini setahun, saya harus punya target kehidupan. Kalau saya dulu selesai sekolah kuliah, saya harus kerja dulu setahun. Nah setahun tadi modal dulu, tadi kendaraan dulu. Nah setahun target tercapai, baru cari calon. Nah udah setahun calon, baru cari tapak rumah, jadi istilahnya berangsur. Jadi kita harus punya target, kita susun target. Misalkan ibu tahun depan atau tahun ini harus punya apa kan gitu ya, harus ada target, jadi tersusun. Walaupun misalkan ibu targetnya mau menabung, ya nabung tetap tabung ya, jangan ditaati. Misalkan kalau memang nak buat tabung, ATM-nya tuh misalnya buat ATM kan, buat tabungan. Nah, kalau di ATM misalkan kan ada ATM tuh buku rekeningnya di bawah, ATM-nya disimpan dulu. Nah, dipendam dalam tanah, nanti udah setahun baru diambil. Maksudnya di apalah itu ada salah satu cara ampuh, karena
kalau ATM-nya dipegang sama di dompet, otomatis pakai dulu, lama-lama habis kan. Nah seperti itu adalah salah satu prioritas rencana kegiatan ya, harus punya kemampuan dan kesempatan.